Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, sahabat-sahabat subscriber dan lover channel Kabar Politik, dan tentu juga Facebook Panglima Warung Sodakoh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu mari kita terus bersyukur kepada Allah ya atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Teman-teman sekalian, jadi untuk pagi ini giliran kembali kepada Bapak Profesor Semar Bodronoyo, ya kan? Karena kemarin terakhir itu sudah putra beliau yang bungsu Mas Gareng. Jadi hari ini kembali Bapak Profesor Dr. Semar Bodronoyo, kita sambut beliau. Ini dia beliaunya. Bapak Profesor Dr. Semar Bodronoyo. Halo Bapak Semar, Profesor Semar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bapak Kolonel. Alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi dengan para sedulur-sedulur sekalian, subscriber dan lover Kabar Politik ya, channel Kabar Politik, sekaligus untuk penggemar di akun Facebook Panglima Warung Sodakoh. Ya kan, jadi ini multimedia multimedia ya kan. Apa kabar Pak Kolonel? Jadi hari ini Bapak mengundang saya ini kira-kira memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya, bukan? Ya jelas toh Prof. Tentu maksud saya mengundang panjenengan ya, tentunya panjenengan ini untuk bisa mengetampilkan ya, mengekspresikan, mengeluarkan unek-unek sekaligus pengamatan Profesor sebagai pakar politik yang sangat terkenal ya di mancanegara. Jadi kira-kira apa Prof yang akan Profesor sampaikan? Begini Bapak Kolonel, jadi saya diam-diam mengamati ada ketidakcocokan antara sikap dan keputusan atau tindakan ya dari seorang jenderal pensiunan, tokoh yang sangat berpengaruh di negeri kita ini, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan ya, atau Pak Luhut ya. Jadi saya melihat beliau ini sebetulnya orang yang sangat rasional ya kan, tetapi kenapa dalam hal menjelang Pilpres ini menurut saya beliau tidak rasional. Begitu Pak Kolonel yang akan saya sampaikan. Oh begitu Prof ya. Baiklah silakan Prof, tancap gas saja langsung apa yang ingin panjenengan sampaikan unek-unek tentang Luhut Binsar Panjaitan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, mas-mas, penggemar akun Panglima Warung Sodakoh dan channel Kabar Politik yang berbahagia. Jadi begini ya, menurut saya ya, Pak Luhut itu adalah orang yang sangat rasional dalam segala hal. Jadi melihat dan mengevaluasi segala sesuatu selalu rasional, membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Dan oleh karena itu memilih pemimpin negara pun ya seharusnya rasional juga. Begitulah orang mengenal Menko Marves ya, Maritim dan Investasi ya, Menteri segala urusan ya. Mensaurus katanya begitu, Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Tetapi mengapa faktanya untuk urusan pemimpin negara Pak LBP, kita sebut saja LBP ya, kelihatannya tidak rasional. Untuk Pilpres 2024 ini, Pak Menko sudah tahu bahwa sesungguhnya Anies Baswedan ya, tahu luar dalamnya ya, tidak ada yang disembunyikan ya, baik integritas, kapabilitas, kapasitas, moralitas, akseptabilitas, semuanya komplit dimiliki Pak Anies.
Di masa kampanye ini dan jauh sebelumnya, ya kan, Anies menyediakan diri untuk di roasting atau dikuliti ya oleh berbagai acara televisi maupun panggung komedi. Anies juga memenuhi undangan semua diskusi terbuka yang melibatkan kalangan akademisi maupun orang biasa. Ada acara uji publik di sejumlah kampus dan desak Anies di tempat-tempat umum. Acara-acara itu tidak hanya dihadiri oleh pendukung Anies, bahkan yang bukan pendukung Capres 01 ini pun ikut mencecar dengan pertanyaan yang sifatnya random dan instan, tanpa pengaturan. Orangnya tidak diatur, begitu juga pertanyaannya, semuanya disampaikan bebas tentang apa saja. Alhamdulillah Anies bisa menjawab ratusan atau mungkin ribuan pertanyaan acak yang diajukan kepadanya. Kita bisa melihat ya, orang-orang yang hadir merasa puas dengan jawaban atau penjelasan Anies. Jawaban-jawaban Anies selalu rasional. Bagaimana membuktikannya? Lihat saja kontinuitas desak Anies itu. Ada saja yang ingin menyelenggarakannya. Laris sekali. Demand melebihi supply. Masyarakat senang karena mereka bisa membongkar habis pikiran Anies. Warga bisa mengetahui gagasan Capres 01 ini untuk masa depan Indonesia. Bahkan masyarakat pun bisa mengetahui kepribadian beliau. Semua transparan di depan umum dan semuanya rasional. Satu hal ya Pak LBP, acara-acara ini dinilai mencerdaskan sekaligus mengasah rasionalitas. Dalam arti Anies tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga mampu memberikan berbagai perspektif baru kepada mereka yang hadir. Intinya Anies menjadi stimulan ya untuk belajar rasional. Dia piawai namun tidak menggurui lawan-lawan bicaranya agar menggunakan sikap rasional dalam semua urusan. Anies selalu mengajak siapa saja yang dijumpainya agar rasional dalam setiap langkah. Sekarang kita tanya langsung Pak Menko, mengapa Anda mendukung Prabowo Gibran? Apakah paslon 02 ini cocok dengan rasionalitas Anda, Pak LBP? Apakah benar-benar rasional ketika Pak LBP memberikan dukungan atau menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Gibran? Rasional bermakna memperbandingkan pilihan-pilihan yang ada berdasarkan rasio. Nah, apakah Pak LBP jujur bahwa memilih paslon 02 itu sudah rasional dan masuk akal bahwa Prabowo Gibran itulah yang terbaik? Halo Pak LBP. Sebagai tokoh panutan, Pak LBP berkewajiban untuk menunjukkan siapa orang yang terbaik untuk dipilih menjadi Presiden Indonesia. Siapakah pilihan yang rasional itu? Beberapa hari yang lalu, Mbak Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyampaikan kepada jajarannya tentang bahaya pemimpin yang gampang emosional alias gampang nesuan. Ya, beliau tidak menyebut nama, tetapi suasana kontestasi hari ini membuat kita paham siapa yang dimaksudkan oleh Bu Menteri. Ya tentunya ya si Wowo itu gitu kan. Nah, lebih nyerempet lagi, Bu Sri mengisyaratkan bahwa pilihan Pak LBP atas Prabowo Gibran sama sekali tidak rasional, apapun benchmark atau patokannya. Sebaliknya, Bu Menteri secara tersirat menyimpulkan bahwa Anies Baswedan adalah pilihan yang rasional. Persoalannya, kalau Pak LBP memang senantiasa rasional, mengapa tidak mendukung Anies? Begitu maksud saya.
Itu pikiran-pikiran saya tentang LBP, Bapak Kolonel. Wow. Profesor ini biasa juga dalam menyusun narasi yang sangat menarik ya. Ada tali temali, ada tesa, antitesa, kemudian menghasilkan sintesa. Saya profesor. Saya profesor. Masa nggak bisa menyusun narasi yang mencerdaskan tetapi juga sekaligus gurih untuk disantap oleh otak kita yang waras ini, Bapak Kolonel, begitu. Saya makin kagum dengan Profesor Semar ini, ya, yang begitu piawai dalam memilih kata, ya, diksi dan narasi, ya kan? Karena semua itu kalau di dalam analisis wacana, ya, discourse analysis, ya, itu akan menunjukkan bahwa bagaimana kecenderungan seseorang ketika dia menyampaikan kata-katanya, dia orientasinya kemana, begitu. Baiklah, Bapak Kolonel, sampun ya, saya sudah menyampaikan pikiran-pikiran saya. Ya, mudah-mudahan cocok ini dengan konten channel Kabar Politik. Nah, saya kira cocok sekali, Prof. Luar biasa, Prof. Dan jangan pernah bosan untuk hadir dalam podcast sang kolonel lagi. Kabar Politik. Nah, Kabar Politik. Nah. Tentu saja tidak, Kolonel. Insya Allah saya akan selalu berusaha untuk bisa berkontribusi ya untuk diketampilkan dalam media sosial yang luar biasa ini. Baik, sekarang saya tak nyuwun pamit ya, Bapak Kolonel. Monggo Prof. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak, ya. Terima kasih, saya sudah menyampaikan pikiran saya. Mudah-mudahan bisa panjenengan cerna apa yang sudah tadi saya sampaikan tadi ya. Dan oleh karena itu saya nyuwun pamit karena saya mau ngajar di Universitas mana? Sorbonne atau Universitas Tokyo ya. Pokoknya semua universitas yang top-top itu saya ngajar itu. Saya kan dosen terbang, saya guru besar terbang ya. Tinggal mabur saja saya. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman. Wah, ini Pak Dionel nonton ya, alhamdulillah ini Pak Dionel priayi Jogja yang sangat kritis ya kan, statusnya selalu kritis ya, sekaligus radikal tetapi masih dalam batas kesantunan sebagai priayi Jogja. Matur nuwun Pak Dionel, panjenengan sudah menonton tayangan ini. Baik teman-teman, terima kasih karena saya harus segera mendownload ini siaran langsung ini untuk saya upload ya di konten YouTube saya Kabar Politik. Terima kasih. Aduh, kalah nih, nanti dikira tangan kiri. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.